Mudah-mudahan salat yang barusan kita kerjakan sama-sama oleh Allah diterima semuanya. Amin. Mari kita senantiasa untuk niatkan iktikaf dalam masjid, ya. Niatkan juga untuk silaturahim dan niatkan untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Salah satu keutamaan mencari ilmu, man salaka thariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Barang siapa yang meniti atau berjalan dari rumah nih ke sini ke masjid dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Jadi kita ini dalam rangka memudahkan jalan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita niatnya mencari ilmu. Makanya saya senantiasa untuk mengingatkan baik saya sendiri pribadi ataupun jamaah, niatkan silaturahim, niatkan mencari ilmu, niatkan juga untuk iktikaf dalam masjid. Insyaallah saya akan menyampaikan berkaitan tentang hikmah salat, ya. Insyaallah ini tausiah yang ringan insyaallah, dan kita masuk bulan Rajab, di mana bulan Rajab itu salah satu peristiwa penting adalah diwajibkannya salat 5 waktu. Kita harus tahu kenapa salatnya 5 waktu, bukan 10 atau misalkan 7 atau dan seterusnya, ya. Kita harus tahu kenapa ada gerakan-gerakan salat, seperti kenapa harus takbir, ruku, sujud dan sebagainya, ya. Dan ada doa dalam bulan Rajab ini, doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kepada kami bulan Rajab dan berkahi juga kepada kami bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Doa ini ada dalam riwayat Tirmizi juga, ya. Ada dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi juga. Jadi silahkan doa itu bebas, ya. Intinya adalah kita berdoa kepada Allah SWT agar diberkahi bulan Rajab. Karena tidak setiap orang masuk bulan Rajab tidak berkah, gitu. Maka kita minta barokahnya, ya Allah berkahi bulan Rajab, berkahi bulan Sya'ban, sampaikan pada bulan Ramadan. Bulan Rajab ini adalah bulannya kita untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Kalau di bulan Rajab artinya bulan menanam pupuk iman kita, ya, seperti mencari ilmu kan ini namanya untuk pupuk iman kita. Nah, bulan Sya'ban bulannya untuk memberikan pupuk ataupun air ataupun merawatnya. Bulan Sya'ban itu bulan yang kita harus merawatnya. Nah, bulan Ramadan itu bulan kita untuk memetik hasil. Nah, dalam bulan Rajab ini selain ada peristiwa Isra Mi'raj, di antaranya juga pada bulan Rajab ini mulai adanya janin Nabi besar Muhammad SAW di rahimnya Sayyidah Aminah, ya, Sayyidah Aminah, ibundanya Nabi besar Muhammad SAW. Itu pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab juga Panglima Besar Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Mesjid Al-Aqsa Palestina. Itu pada bulan Rajab juga sebetulnya, ya. Kemudian perang Tabuk juga itu terjadi pada bulan Rajab. Jadi banyak peristiwa selain daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi tentu dalam peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang paling penting adalah ada oleh-oleh untuk Nabi besar Muhammad SAW, dan itu untuk umatnya juga, yaitu sholat yang 5 waktu ini. Nah, sekarang kita bahas berkaitan tentang hikmah sholat dulu. Setelah hikmah sholat, kita bahas tentang hikmah sholat 5 waktu, ya. Nah, hikmah sholat diantaranya adalah yang pertama sebagai solusi bagi kehidupan kita. Pokoknya minta tolong dengan cara sholat. Wasta'inu bisobri wassalah, ya.
mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Jadi sholat itu hikmahnya sarana kita untuk mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sholat. Tidak sedikit orang tuh kalau punya masalah itu larinya kemana-mana, padahal Allah sudah memberikan solusi, ya sholat. Minta tolongnya, wasta'inu, mintalah tolong kamu sekalian tentu kepada Allah bisobri, dengan sabar, wassalah, dan sholat. Kalau sabar itu urusannya adalah urusan hati, batin, ya. Kalau sholat urusannya zuhir, nampak. Jadi nampak ketika kita menjalankan ibadah sholat. Kemudian selain daripada sarana mendapat pertolongan dari Allah, yang kedua, sholat itu adalah untuk menghilangkan penyakit galau. Jadi kalau sering galau, ya, obatnya adalah sholat. Kenapa saya ini galau, ya? Kenapa punya masalah itu sering gitu, ya, tidak tenang begitu, ya? Nah, sarananya itu dengan sholat. Ada dalam surat Al-Ma'arij. Kalau tadi surat Al-Baqarah, ya. Dalam surat Ma'arij Allah berfirman, Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah penuh dengan keluh kesah. Ketika Allah memberikan kemudahan, kelapangan, kebaikan, maka dia kikir. Itu sifat manusia itu, pelit. Wa idza masahu syarru jazua, dan apabila Allah timpakan asyar, yaitu kejelekan, kesulitan, kepayahan, maka jazua, gundah gulana, Pak. Pusing, ya, gundah gulana. Apa obatnya? Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Ya, sholat itu adalah obat orang yang kikir, obat bagi orang yang gundah gulana. Jadi dikit-dikit pusing, ya, dikit-dikit misalkan kalau punya masalah itu sesek napas, ya. Maka obatnya apa? Obatnya adalah sholat. Jelas Al-Quran tidak akan salah, ya. Ini surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massal khairu manu'a illal musallin. Itu obat yang kedua, ya. Obat yang ketiga ataupun hikmah daripada sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aqimis sholat li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Nah, kebayang kalau orang yang tidak sholat, ya, lupa aja ke Allah. Alhamdulillah kita subuh saja udah ingat kepada Allah. Berarti sholat ini dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibu sholat? Ya, saya ingat kepada Allah, ya. Dalam rangka ingat kepada Allah. Apa dalilnya? Surat Toha, ya. Aqimis sholat li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, ingat kepada Allah. Itu hikmah daripada kita ibadah sholat kita. Kemudian hikmah yang lain daripada ibadah sholat, untuk menghapus dosa dan kesalahan. Banyak dosa yang kita perbuat, kesalahan yang kita lakukan. Maka salah satu cara untuk mengampuni dosa kesalahan kita, menghapus dengan cara sholat. As-shalawatul khamsu, kan sholat yang 5 waktu itu adalah mukaffiratum ma bainahunna idzajtunibatil kabair. Ya, sholat yang 5 waktu itu adalah sebagai sarana penghapus dosa kesalahan yang kita perbuat. Itu hikmah daripada sholat. Hikmah sholat yang lain adalah sebagai mencegah atau pencegahan dari perbuatan keji dan mungkar, kemaksiatan. Apa dalilnya? Innas sholata tanha 'anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kenapa orang bermaksiat? Pasti salatnya nggak beres gitu ya.
Kenapa orang berbuat bohong? Pasti sholatnya nggak benar. Jangan disalahkan sholatnya, orangnya yang nggak benar gitu aja ya. Misalkan ada kenapa orang itu sholatnya rajin, tapi maksiat, bahasa lainnya mah STMJ ya. Sholat terus, maksiat mah jalan, gitu ya. Nah, jangan disalahkan sholatnya, yang disalahkan oknumnya aja, yaitu yang menjalankan sholatnya nggak benar. Boleh jadi dia tidak melakukan sholatnya dengan baik dan benar, karena dalam sholat itu ada rukun, ada syarat, ada sunnah, ada makruh, kemudian ada batal. Itu dalam sholat, tidak sembarangan menjalankan sholat ya. Makanya dalam sholat itu bukan kita melaksanakan sholat, ya kita mengerjakan, Pak. Lihat dalam Al-Quran, dalam hadis, tidak ada namanya wa'amilus sholihat, apa wa'amilus sholah, melakukan sholat, nggak ada. Tapi aqimus sholah wa yuqimunas sholah, mendirikan sholat. Beda ya, orang yang melaksanakan sholat dengan mendirikan sholat. Orang melaksanakan sholat yang penting mah beres tugasnya selesai, itu melaksanakan sholat ya. Kalau udah dilaksanakan belum sholatnya? Sudah. Udah dilaksanakan belum PR-nya? Sudah. Tapi belum tentu paham PR-nya itu ya. Nah, tapi dikerjakan. Sholat itu dikerjakan, didirikan dengan apa? Aqimus shalah wa tu zakah itu, wa yuqimunas sholata wa yutunaz zakah. Aqimis shalah itu artinya apa? Mendirikan sholat dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya. Harus paham mana rukun sholat, mana sunnah sholat, mana yang makruhnya, mana yang batalnya ya. Jadi bukan hanya sekedar salat aja, tidak. Jadi kenapa orang bermaksiat, kenapa orang melakukan kesalahan, kejahatan? Karena salatnya belum benar gitu aja. Kenapa? Karena innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu salat. Banyak hikmah daripada salat ya. Kemudian kenapa kita melakukan sholat 5 waktu? Tentu ada hikmahnya. Banyak dalam beberapa kitab, diantaranya ada kitab Yantu Tolibin ya, kemudian juga dalam kitab Takrib lah, itu yang di pesantren suka ada. Kemudian dalam kitab Fikih Minhaji karena Mustafa Bugo ya. Kemudian ada Fikih Sama Adilatuh tentang hikmah daripada sholat 5 waktu itu. Di antaranya adalah untuk bertobat kepada Allah. Tobat, Pak. Banyak dosa dan kesalahan kita perbuat, maka dengan sholat 5 waktu itu sarana kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat. Dari subuh ke zuhur pasti ada kesalahan, dosa yang kita lakukan. Gak mungkin gak ada, Pak. Coba aja sekarang subuh nih, Pak. Tunggu sampai zuhur, pasti ada kesalahan. Baik perkataan, perbuatan yang kita lakukan, baik suuzonnya, ya, kemudian balik dengkinya, itu hati, belum lagi perkataannya, ngomongin orang, ya, belum lagi misalkan perbuatan, ya, atau orang tersakiti oleh kita. Oh, banyak kesalahan yang kita perbuat dari subuh sampai zuhur. Maka dengan sholat 5 waktu itu adalah sebagai sarana tobat, untuk tobat kepada Allah. Dari subuh ke zuhur pasti ada kesalahan. Zuhur sampai asar pasti ada kesalahan juga. Maka kita hapus lagi dengan sholat. Karena dalam hadisnya juga as-salawatul khamsu ya, al-jum'ah ila jum'ah, satu Jumat dengan Jumat yang lain, dan sholat satu ke sholat yang lainnya, yaitu 5 waktu itu sebagai penghapus dosa. Jadi sarana tobat 5 waktu itu. Dari asar ke maghrib pasti ada dosa, gak mungkin gak ada. Dari maghrib ke isya aja dosa. Dari isya ke subuh ada lagi dosa. Maka sholat 5 waktu itu sebagai sarana untuk tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 5 waktu. Kemudian 5 waktu juga sarana untuk zikir, ingat kepada Allah. Subuh ini adalah kita dalam rangka zikir, ingat ke Allah. Ada orang yang masih lelap, yang tidur saat ini. Ada yang sudah
dipasang bekernya ya, jamnya, bahkan azan pun kedengaran karena di samping masjid, nggak bangun. Ada juga ya. Nah, alhamdulillah kita ini dalam rangka ingat ke Allah. Zikir. Zikir itu artinya ingat, Pak. Ingat ke Allah. Nah, itu kebayang orang yang nggak sholat, Pak. Waduh, luar biasa nggak ingatnya kepada Allah ya. Dari subuh kita sudah ingat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Zuhur oleh Allah diingatkan lagi dengan sholat zuhur itu supaya ingat aja ke Allah. Jangan sibuk-sibuk pisan ya. Banget kan kita sering sibuk, Pak. Dari subuh tuh ke zuhur tuh banyak aktivitas. Ada yang jalan-jalan ya, ada yang usaha, ada yang silaturahim terus ya. Tapi boleh jadi lewat sholatnya itu. Maka sholat zuhur itu sebagai mengingat kita kepada Allah. Boleh jadi dalam bisnis kita, usaha kita ada kecurangan, ya, ada kebohongan. Nah, sholat zuhur itu sebagai mengingat. Jangan sampai begitu. Nah, itu mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti zuhur ke asar, diingatkan lagi tuh oleh Allah dengan azannya, dengan qomatnya, ya, kemudian dengan sholatnya itu untuk mengingat. Zikir kepada Allah. Asar pun demikian, maghrib pun demikian, isya pun ya demikian. Dalam rangka ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Itu yang keberapa? Yang kedua lah ya. Yang pertama sarana tobat, yang kedua sarana zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan salat yang 5 waktu ini sebagai sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah. Hidup kita itu berat ya. Berbagai ujian yang kita hadapi itu. Setiap orang punya ujian masing-masing, punya masalah masing-masing. Tidak bisa dipukul rata, Pak. Karena Allah akan berikan ujian sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tuh membebani kita dengan ujian ini sesuai dengan kemampuan. Ya anak SD dikasih ujiannya SD, Pak. Gak mungkin SMP, gak mungkin, ya. Yang bisnisnya bahan bangunan ya ujiannya bahan bangunan. Gak mungkin dikasih ujian kedokteran, begitu. Ya. Jadi ujiannya masing-masing. Yang punya travel ya ujiannya travel gitu aja. Ya. Yang punya yang usahanya misalkan makanan ya ujiannya makanan, begitu aja. Gak mungkin diuji bahan bangunan begitu. Jadi sesuai dengan kemampuannya dan tidak akan melampaui batas kemampuan dirinya. Itu aja ya. Misalkan ujian Bapak itu apa? Gak mungkin Allah zalim. Sesuai dengan kemampuan. Bapak pasti bisa menghadapi gitu aja. Karena Allah gak mungkin zalim. Aduh ujian saya itu berat sekali. Beres Pak insya Allah. Beres, apapun beres ya. Kenapa? Karena Allah sudah mengukur. Yang menciptakan kan Allah. Dan maha tahu dengan kondisi kita. Beda dengan Bapak minta tolong kepada tetangga. Gak tahu Pak kondisi Bapak sebenarnya. Tapi kalau kita ngadu kepada Allah, Allah maha tahu kondisi kita yang sebenarnya. Gitu aja. Sudah tahu dengan kondisi kita. Maka dengan salat 5 waktu itu sebagai sarana agar kita dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita salat subuh dulu ya. Hidup kita tuh berat sampai zuhur dari subuh sampai zuhur itu. Maka kita lapor dulu kepada Allah. Ngadu dulu lah, mengadu. Ya Allah, minta tolong. Lihat aja dalam doanya, dalam sholat itu kan banyak doa tuh. Di antaranya dalam duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, itu doanya luar biasa, Pak. Belum lagi di dalam i'tidal. Rabbana lakal hamdu min ussamawati wal ardi, itu luar biasa. Itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pujiannya itu adalah tidak hanya kita, tapi makhluk yang ada di langit dan di bumi dan yang mengisi alam semesta ini, langit dan bumi, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dalam doa-doa yang lain yang kita tambah dalam sujud. Silakan doa apa saja. Itu doa yang luar biasa, mengadu kepada Allah agar ditolong hidup kita itu. Minta tolongnya wasta'inu bisabri wassalah lagi. Kemudian dengan salat ini juga yang 5 waktu ya. Ya kita perhatikan aja dari subuh ke zuhur pasti
ada masalah. Zuhur kita minta tolong lagi kepada Allah. Lagi penat-penatnya zuhur itu kita minta tolong lagi ke Allah. Ya Allah, mudahkan urusan kami nih. Tadi banyak masalah nanti dari subuh ke zuhur itu. Minta tolong lagi kepada Allah. Zuhur ke asar ada masalah lagi pasti. Gak mungkin gak punya masalah. Minta tolong lagi dengan asar. Asar kita mau pulang ke rumah pasti di rumah pun ada masalah. Gak mungkin gak ada. Baik dari istri, dari anak, dari suami, dari tetangga, wah ada aja. Kita salat asar lagi, ya. Kemudian kita menghadapi malam, maghrib. Banyak juga yang merasa was-was, takut menghadapi malam itu. Makanya salah satu turunnya surat Al-Falaq itu waktunya maghrib. Maghrib itu waktu yang sudah mulai kita tidak nyaman maghrib itu. Coba aja. Ketika maghrib awas sarupna, ya, sarupna sudah nggak enak aja perasaan itu. Maka lakukan sholat maghrib itu sebagai pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maghrib itu. Kalau kita perhatikan hewan saja, maghrib itu sudah ngampih, pulang ke kandang. Ayam pada pulang ke kandang, ya. Kemudian sapi, kemudian apa lagi? Ya binatang-binatang pada pulang kok maghrib itu. Nah kita kan masih ada yang keluyuran gitu, itu maghrib. Harusnya kan masjid sholat maghrib begitu lakukan dengan sholat maghrib itu untuk mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau tidur juga kita minta tolong kepada Allah dengan sholat isyanya supaya husnul khotimah kan gitu ya. Itu dengan cara sholat isya. Itu diantaranya ya. Kita melakukan sholat yang 5 waktu itu. Kemudian dengan sholat 5 waktu itu, diantaranya hikmahnya adalah sholat subuh itu bagaikan kita lahir. Namanya lahir, Pak ya, perlu perjuangan. Subuh itu perlu perjuangan, Pak. Luar biasa ya, subuh itu beda dengan sholat-sholat yang lain. Itu subuh, makanya dalam Al-Quran pun dijelaskan inna sholatal fajri kana mashhuda. Nah, kenapa? Karena sholat fajar itu sholat yang tersaksikan. Maaf, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Artinya sholat fajar, sholat subuh. Sesungguhnya Qur'anal fajri artinya sholat subuh itu mashhuda, tersaksikan oleh malaikat. Ini sholat subuh barusan itu malaikat tuh menyaksikan kepada kita semuanya. Jadi sholat yang 5 waktu itu, yang pertama subuh itu adalah bagaikan kita lahir. Kelahiran kita. Zuhur itu kita menginjak dewasa. Seger, Pak. Zuhur mah ya bisa aktivitas. Coba subuh mah susah aktivitas. Zuhur mah sudah bisa kita aktivitas seperti orang dewasa aja udah. Biasa jalan, biasa kita beraktivitas, transaksi dan sebagainya. Kita ngajar, itu zuhur tuh udah. Waktu kita dewasa. Waktu asar sudah mulai kita tua, Pak. Asar itu. Sudahlah. Sisa tenaga asar itu udah dihabiskan dari subuh sampai zuhur, zuhur ke asar. Asar itu sudah waktu kita tua, sudah mulai merunduk, sudah mulai kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti hanya orang dewasa. Itu asar. Asar selesai. Maghrib itu adalah waktu kematian kita, wafatnya kita. Itu maghrib itu mengingatkan, kita tuh maghrib itu sudah waktunya wafat, meninggal dunia. Selesai, Pak. Urusan kita tuh waktunya maghrib itu. Kan enggak ada aktivitas. Maghrib udah selesai. Kemudian sholat isya itu waktu fananya kita. Kita ini adalah orang makhluk yang tidak berdaya, yang akan sirna. Yang kekal hanya Allah Subhanahu Wa Taala, seperti hanya kegelapan malam diselimuti oleh malam. Tadi siang kelihatan nampak, Pak. Malam itu sudah hilang aja udah, nggak nampak. Ya nampaknya kayaknya karena ada lampu dan sebagainya. Nggak ada lampu, nggak ada bulan, udah sirna. Nah itulah manusia itu akan sirna, Pak. Tidak akan kekal. Semuanya akan fana, artinya sirna. Nah itu waktu yang dilakukan oleh kita sekalian 5 waktu, ya. Kemudian dengan salat 5 waktu juga, termasuk subuh ini dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Pak. Syukur. Bangun tidur doanya apa?
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah ya, yang telah menghidupkan kita semua dari kematian. Maka bentuk syukurnya salat. Salat. Jangan sampai udah dikasih tahu salat subuh masih tidur aja bisa jadi mati. Nauzubillah sul khotimah gitu ya. Lakukan salat subuh. Bentuk syukur kita kepada Allah bahwasanya Allah masih memberikan karunia usia bagi kita semua, maka salat subuh ini sebagai bentuk syukur. Itu subuh. Yang lainnya apa? Bentuk tawadu kita merendah kepada Allah SWT. Kita tidak mampu, kita tidak berdaya, la haula wala quwata illa billah. Kita udah tunduk taat patuh aja kepada Allah, gak mampu, tawadu. Kemudian bentuk tawakal, pasrah kita kepada Allah SWT. Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kita sertakan Allah di mana? Dalam salat. Dalam salat. Kan salat itu sebagai mi'rajul mukmin, sebagai tangga orang yang beriman. Itu salat, Pak. Jadi salah satu hikmah salat yang tadi itu saya tambahkan mi'rajul mukmin, sebagai tangga orang yang beriman. Tangganya. Ya namanya kita ingin naik kelas ya harus punya tangganya. Kita mau naik ke atas, naik jabatan kan ada tangganya, enggak sembarangan tahapannya. Kita ingin dapat pertolongan Allah, ingin dapat solusi, ingin dekat dengan Allah, apa? Tangganya adalah salat, mi'rajul mukmin. Tangganya orang beriman. Kenapa salat diperintahkan oleh Allah? Disyariatkannya di langit, bukan di bumi. Karena istimewa, hanya satu-satunya perintah Allah yang disyariatkan kepada kita itu tidak di bumi, yaitu di langit. Saking istimewanya sholat, sehingga harus diketuk sholat itu, nggak sembarangan. Makanya dalam sholat ada doanya, doa iftitah atau istiftah, artinya minta dibuka dulu. Ya, apa doanya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ya. Apa? Allah barkabir Rasulullah berkata inni wajjahtu wajhi qatas samawati wal arda. Ada doa Allah baini baina qataya doanya bebas ya. Itu doa istiftah atau iftitah untuk membuka pintu langit. Kan ada dalam hadisnya ketika Rasul lagi sholat dengan para sahabat, tiba-tiba di belakang ada orang yang berdoa. Doanya apa? Allahu akbar kabira wa subhanallahi wa asila. Ya, itu doanya, zikirnya. Beres salat, assalamualaikum, Rasul berkata, siapa yang tadi membaca doa tadi? Allah berkabira subhanallahi wa asila. Saya Rasul, kata sahabat. Saya kagum dengan doa tadi, dengan zikir tadi. Kenapa ya Rasul? Pintu langit terbuka. Makanya doanya doa istiftah. Doa iftitah itu doa untuk membuka pintu langit. Yang keduanya doa untuk membuka sholat kita. Maka doanya apa? Doa istiftah, doa iftitah. Kenapa dinamakan doa istiftah? Untuk membuka pintu langit, untuk membuka sholat kita. Itu hikmahnya ya. Ada filosofinya, ada asbabul wurudnya lah ya. Ada sebab-sebabnya kenapa doa tersebut dilakukan. Dan itu merupakan syariat dari seorang sahabat Rasul, kemudian dipraktikkan oleh kita dan disyariatkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah dan Rasulnya tentu ya. Itu hikmah daripada sholat yang 5 waktu, kemudian sholat apa yang kita lakukan. Belum lagi gerakannya, gerakan sholat. Ketika kita melakukan sholat itu, maka tentu menghadap kiblat. Ya, kenapa menghadap kiblat? Karena diri kita ini terdiri daripada jasad dan ruh. Jasad dan ruh ya. Ada zuhir, ada batin lah. Kalau zuhir menghadap ke kiblat, kalau batin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi hati itu tidak ke kiblat, hati mah kepada Allah. Makanya ditekankan dalam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bukan ke Ka'bah tapi kepada Allah. Sedangkan jasad kita ya kepada Ka'bah begitu.
ya ke kiblat itu. Jadi zohirnya ada, zohir itu kita zohir, jasad, kemudian Ka'bah itu zohir, maka zohir dengan zohir. Tapi kalau batin ya dengan batin. Hati siapa yang tahu hati kita? Kelihatan nggak hati? Enggak. Maka yang maha gaib Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan hati begitu, dengan hati. Oh, ini Imam Ali ketika ditanya, wahai Imam Ali, gimana kamu menyembah Allah yang tidak kelihatan? Saya melihat dengan pandangan hati, bukan pandangan mata. Itu Imam Ali, ya. Jadi menghadap Allah itu dengan zuhir dan batin. Ketika kita takbir mengangkat kedua tangan, apa hikmahnya mengangkat kedua tangan? Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan, sunnahnya kan menghadap kiblat. Tidak terlalu nutup, tidak terlalu renggang, tapi agak renggang, ya. Itu sunnah hukumnya. Bukan begini miring begini, tapi menghadap ke kiblat. Kenapa? Karena zuhir ke kiblat semuanya. Kalau ini kan miring kiblat, ya. Semua kehadap kiblat. Ketika angkat kedua tangan ini, maka zuhir kita semuanya menyerahkan ke kiblat, ke arah yang paling terbaik. Ka'bah al-musyarrafah kan gitu ya. Ka'bah itu Ka'bah musyarrafah yang dimuliakan, musyarrafah. Maka arahnya yang terbaik ya kiblat. Kemudian ketika kedua tangan itu tandanya apa? Yang pertama adalah kita pasrah kepada Allah SWT. Seperti hanya orang yang ditawan, gak mampu melakukan apapun. Ketika orang tua kita lah ya, kakek kita ketika ditawan oleh penjajah, oleh Belanda sampai Jepang, semuanya pada begini, Pak. Mengangkat kedua tangan, gak mampu melakukan apapun, begitu. Gak bisa berdaya. Nah, sholat itu adalah ketika takbir itu pasrah total. Gak bisa. Kita gak bisa melakukan apapun, Pak. Melakukan ataupun menyelesaikan masalah gak mungkin, gak bisa. Tanpa pertolongan Allah dengan sholat. Udah, Allah, saya mau pasrah, udah gak bisa, ya Allah. Udah begini aja udah, angkat tangan. Angkat tangan. Itu mengangkat kedua tangan. Ya pasrah. Gak mampu ya Allah. Tolonglah dalam sholat ini kita menghadap kepada Allah, tolong. Ngurus anak gak bisa, Pak. Ngurus istri, keluarga gak mampu, ya. Dengan cara apa? Udah, pasrah aja udah begini, ngangkat kedua tangan itu. Yang kedua, ketika kita mengangkat kedua tangan itu adalah untuk menghilangkan ataupun menunda, menyingkirkan urusan dunia. Jangan dibawa-bawa. Kayak gini lah. Udah nanti aja, kan begitu ya. Udah jangan dibawa-bawa. Udah gitu ya. Udah ngangkat kedua tangan tuh. Udah nanti aja. Besok lagi udah kan begitu. Nah, sholat itu ketika angkat kedua tangan itu udah jangan dibawa-bawa urusan dunia. Kita suka masih ada aja urusan dunia ya, nempel begitu. Maka dengan mengangkat kedua tangan itu ya Allah, jangan dibawa lagi itu urusan dunia. Allahu Akbar. Itu dari gerakannya, belum bacaannya ya, masih gerakan. Nah, ketika meletakkan kedua tangan, kalau tadi kan menyerahkan segala urusan kepada Allah, kemudian menjauhkan urusan dunia, tinggalkan dulu, jangan dibawa dalam sholat, ya. Jangan sampai Allahu Akbar mesti ingat kemana-mana, ya. Kemudian ketika meletakkan kedua tangan kita, macam-macam, ada yang di atas pusar, ada yang di bawah pusar, bebas ya. Kalau di atas pusar, seperti mazhabnya Syafi'iyah, ya, itu caranya si ibu jari dengan kelingking itu ditempel, simpan di pergelangan. Kemudian telunjuk dengan jari tengah begini. Itu ada tandanya, ini ke hati, Pak. Hati, menunjukkan ke hati. Yang kita sentuh itu hati. Menunjukkan ke hati. Itu ada hikmahnya. Sering dicuri hati itu. Makanya kita pegang tuh hati itu ketika sholat itu. Allahu Akbar. Hati ingat, suka kemana-mana hati itu. Dicuri ya. Kenapa? Karena hati itu rajanya, dijaga, jaga hati. Nah,
dengan telunjuk ini supaya ini yang paling penting dan kita tutup gitu. Yaitu dengan hati. Ada yang ke bawah, ya ke bawah, semacam ke bawah. Itu mazhabnya Hanafiyah lah, Hanafiyah. Tapi ke bawah itu jangan begini kalau ke bawah. Sudah beda posisinya di gini. Ya, kalau ingin di bawah pusar bukan begini, tapi udah begini lagi posisinya. Itu mazhabnya Hanafiyah nanti ya. Nah, itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah supaya tadi tidak tercuri hati. Supaya kuat hati kita tetap kepada Allah menghadapnya ya. Kemudian yang lainnya itu adalah bentuk tawadu, tunduk kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang di hadapan seorang raja. Ketika di hadapan raja itu enggak ada yang tangannya ke belakang begini. Oh, ya. Apalagi mulak cangkeng gitu, enggak ada. Tapi apa begini? Gini aja udah tunduk. Sama seperti ke orang tua ya. Ya tangan kita oleh guru dipanggil pada begini aja nunduk. Tangannya pada di depan begitu, bukan di belakang. Nah, itu bentuk ketawaduan kita. Ya. Dalam rangka kita tawadu, tunduk, taat dan patuh pada Allah karena ibadah itu artinya tunduk, taat dan patuh, inqiyad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita bertakbir, Allahu Akbar. Ingat, hanya Allah yang Maha Besar, yang lainnya kecil. Urusan Bapak itu apa? Kecil. Semuanya beres dengan Allah yang Maha Besar. Jadi enggak ada jabatan kecil, harta kecil ya. Rumah, harta semuanya kecil. Yang Maha Besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Urusan apa saja yang Bapak hadapi mah kecil. Minta tolongnya kepada yang Maha Besar. Allahu Akbar. Allah Akbar yang Maha Besar. Yang kedua adalah supaya kita tidak sombong. Kenapa? Karena kita itu pasti sombongnya ada. Sombong dengan harta, ujubnya suka ada lah. Sombong, ujub, riya, takabur, sum'ah, ada aja. Dengan kita salat Allahu Akbar mengakui yang takabur itu hanya Allah. Kan dalam hadis itu al-kibriya ridai. Takabur, kibriya itu ridai selendangku. Cuman kita sering pakai takabur itu. Padahal itu takabur itu milik Allah, bukan milik kita. Takabur dengan harta, dengan ilmu, dengan amal soleh, ya, dengan jabatan, wah macam-macam takabur itu. Maka dengan Allahu Akbar kita mengakui hanya Allah yang Maha Besar. Coba kalau nggak pernah takbir, Pak, sombongnya luar biasa, ya. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kita mah kecil, semua urusan kecil, ya. Kemudian tidak ada yang besar kecuali Allah yang Maha Besar. Gitu ya. Kemudian ketika doa iftitah tadi untuk membuka ya, membuka pintu langit, membuka salat kita dengan doa iftitah tadi. Iftitah itu artinya adalah fataha yaftahu fathan fahuwa fatin wa dzaka maftuhun. Artinya buka, dibuka. Jangan langsung Al-Fatihah. Walaupun Al-Fatihah artinya pembuka, tapi mulai dengan kesunahan. Kecuali kalau salat tarawih suka yang cepat ya nggak usah pakai doa iftitah lah ya. Langsung aja Al-Fatihah begitu ya. Itu doa iftitah. Kemudian setelah doa iftitah sebagai sarana membuka pintu langit, membuka salat kita, kemudian meletakkan kedua tangan kita di situ, disunahkan pandangan kita itu ke tempat sujud. Gak usah mandang kemana-mana lagi, gak usah lirik kanan kiri, udah fokus ke tempat sujud. Itu sunnah. Ingat kepada kematian kita di situ. Mau kemana Pak baliknya? Gak akan ke tetangga kanan kiri, gak akan ke depan, gak akan ke langit, gak. Kemana baliknya? Ke tanah.